Menanti nasib Baradae, vonis 4 terdakwa lain lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Mahfud MD sebut, kalau tidak ada dia, kasus ini gelap. Menjadi keterangan yang lebih benar, kasus ini akan tertutup. Hingga saat ini, Majelis Hakim telah memvonis 4 dari 5 terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat, lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum. Richard Eliezer atau Baradae baru akan menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 15 Februari besok. Banyak orang bertanya-tanya, akankah vonis Baradae juga akan lebih tinggi dari tuntutan CPU? Menko Polhukam Mahfud MD berharap vonis terhadap Barada Richard Eliezer tidak 12 tahun. Saya tidak tahu, Eliezer ini mungkin divonis 1 atau 2 jam ke depan ya. Tapi saya berharap dia turun dari 12. Hal itu dijelaskan Mahfud karena Richard Eliezer muncul dan bersikap jujur terkait adanya skenario yang dibuat Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Kata Mahfud, sejak awal kasus muncul skenario Eliezer menembak Yosua karena dia ditembak lebih dulu oleh Yosua Huta Barat. Skenario itu dipertahankan sampai sebulan, sampai tanggal dari 8 Juli sampai 8 Agustus. Apa tujuannya? Eliezer seperti muncul di persidangan, saya mengaku sebagai pembunuh menurut skenario pertama karena dijanjikan akan di SP3. Gampang SP3-nya, saya membunuh karena saya ditembak duluan, sehingga terjadi tembak-menembak. Jadi dia bebas. Namun, kata Mahfud, alih-alih melakukan hal itu, Eliezer dengan berani membuka bahwa skenario awal tersebut merupakan ide dari terdakwa Verdi Sambo. Tapi Eliezer itu dengan berani pada tanggal 8 itu membuka bahwa ini skenarionya Sambo, bahwa ini pembunuhan, bukan tembak-menembak. Oleh karena itu, Mahfud menjelaskan jika saat ini Eliezer tidak mengungkapkan kebenaran itu, maka kasus ini akan tertutup hingga saat ini. Sehingga saya berpikir kalau tidak ada Eliezer yang kemudian merubah keterangannya menjadi keterangan yang lebih benar, kasus ini akan tertutup, akan menjadi semacam dark number ya. Kasus yang gelap tidak bisa dibuka. Karena hal itu, Mahfud berharap Eliezer mendapatkan keadilan. Meski demikian, lanjutnya Eliezer tetap harus dihukum karena dia juga merupakan pelaku. Ya, mudah-mudahan sekarang mendapat keadilan. Tentu menurut saya sih ya dihukum juga karena dia pelaku kan. Verdi Sambo dan Putri Chandrawati telah lebih dulu menjalani sidang putusan. Kadif Propam Polri itu divonis pidana mati oleh Majelis Hakim. Sementara itu, Putri Chandrawati divonis pidana 20 tahun penjara. Putusan tersebut jauh melampaui tuntutan jaksa. Sebelumnya, Sambo diganjar tuntutan penjara seumur hidup dan Putri 8 tahun penjara. Sementara itu, Kuatmaruf divonis 15 tahun penjara, lebih berat daripada tuntutan jaksa yaitu 8 tahun penjara. Terakhir, Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara, yang sebelumnya dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa. Adapun pembunuhan ini dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati yang mengaku telah dilecehkan oleh Yosua di rumah Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 7 Juli 2022. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo yang kala itu masih polisi dengan pangkat Jenderal Bintang 2 marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Yosua. Akhirnya Yosua pun tewas dieksekusi dengan cara ditembak 2 hingga 3 kali oleh Baradae di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!